Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Setiawan dengan NIM 23208049, Prodi Tadris IPA semester 3 kelas B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yang dimana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah IPA kelas 9. Jadi langsung saja, apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri utama makhluk hidup. Proses ini memungkinkan tumbuhan dan hewan menghasilkan keturunan, sehingga spesies mereka tidak punah. Ada dua cara proses perkembangbiakan, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif atau seksual adalah proses yang melibatkan pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Adapun perkembangbiakan vegetatif adalah proses yang tidak melibatkan proses pembuahan. Jadi, individu baru dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Kedua metode ini memberikan keunikan tersendiri pada tumbuhan dan hewan dalam mempertahankan eksistensi mereka. Selanjutnya ada proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada proses perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke putih. Setelah penyerbukan, terjadi proses pembuahan di mana inti sel sperma dari serbuk sari bertemu dengan sel telur dari ovum. Hasil dari pembuahan ini adalah biji yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya dapat kita lihat pada bunga mangga, padi, dan apel. Proses penyerbukan dapat dibantu oleh beberapa faktor seperti angin yang dapat membantu menyebarkan serbuk sari seperti pada jagung. Adapun air dapat berguna untuk tumbuhan air seperti ganggang, dan hewan seperti lebah, kupu-kupu, dan burung dapat membantu menyebarkan serbuk sari sambil menghisap nektar. Yang kedua ada proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses pembuahan. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia, seperti tunas pada pisang, umbi pada kentang, dan solon pada rumput. Adapun vegetatif buatan terjadi dengan cara bantuan manusia seperti mencangkok, stek, dan okulasi. Contohnya yaitu mencangkok pada pohon mangga untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan sifat induk yang sama. Selanjutnya ada proses perkembangbiakan pada hewan. Sama seperti tumbuhan, hewan juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada generatif dan vegetatif. Yang pertama generatif. Hewan yang berkembangbiak dengan cara generatif memerlukan pertemuan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Ada tiga cara utama perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Hewan seperti ayam, ikan, dan burung menghasilkan telur. Telur ini akan menetas menjadi individu baru setelah proses inkubasi atau pengeraman. Yang kedua ada vivipar atau beranak. Hewan seperti kucing, sapi, dan kambing melahirkan anak yang berkembang di dalam rahim. Dan yang terakhir ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Pada hewan seperti hiu dan beberapa jenis ular, telur tetap berada di dalam tubuh induk hingga menetas. Selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi tanpa pembuahan dan lebih sering ditemukan pada hewan tingkat rendah. Contohnya fragmentasi, yang dimana cacing pipih dapat membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ada parthenogenesis, contohnya pada beberapa serangga seperti lebah betina dapat menghasilkan telur yang berkembang tanpa pembuahan. Perbedaan antara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Meskipun tumbuhan dan hewan sama-sama berkembang biak, ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Seperti tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dengan biji dan vegetatif menggunakan bagian tubuhnya. Dan hewan mayoritas berkembang biak secara generatif, dengan beberapa spesies tertentu berkembang biak dengan cara vegetatif melalui proses seperti fragmentasi.
Selanjutnya, pentingnya perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan sangat penting untuk menjaga kelangsungan spesies. Bayangkan jika tumbuhan berhenti menghasilkan biji atau hewan tidak lagi berkembang biak, maka populasi mereka akan menurun dan bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam perkembangbiakan ada juga tantangannya, seperti perubahan lingkungan, contohnya kekeringan, polusi, dan perubahan iklim dapat menghambat proses penyerbukan atau mengurangi populasi hewan. Setelah itu ada perburuan liar, yang dimana membuat beberapa spesies hewan kehilangan kesempatan untuk berkembang biak. Yang terakhir ada kerusakan habitat, seperti deforestasi dan urbanisasi yang mengancam habitat makhluk hidup. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan adalah salah satu keajaiban alam yang memungkinkan kehidupan terus berlanjut. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai peran tumbuhan dan hewan dalam ekosistem. Ingatlah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam agar makhluk hidup dapat berkembang biak dengan baik. Teruslah belajar dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk menjaga bumi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.